Selamat pagi. Wah, plat nomornya kagak ada, copot. Ditabrak orang jadi copot plat nomornya. Pagi sob. Jadi hari ini kita mau berangkat kerja. Agak kesiangan karena biasa juga siang sih. Untuk menghindari macet. Aduh, bensinnya habis pula. Hari ini tanggal berapa ya? 4 apa 5 gitu lupa dah. Hari Rabu. Hari dimana biasanya kita tiap hari akan badminton ya. Sebenarnya dari sejak vlog pertama sampai sekarang jauh banget nih karena udah berminggu-minggu nyobain setup yang bener, terutama bagian mic karena kan hancur banget yang pertama tuh. Gara-gara yang pertama itu pakai kamera itu DJI Osmo Action yang ternyata nggak terlalu bagus audionya. Jadi akhirnya beli kamera Insta360 X3 yang bisa rekam video 360 derajat. Cuman kali ini saya nggak pakai mode itu, pakai mode biasa karena cuma mengambil field of view di depan aja gitu. Mungkin nanti next time kita bisa coba setup 360 ala-ala orang apa vlogger motovlogger luar yang shootnya jadi mirip kayak drone gitu loh, keren banget lah pokoknya. Cuma agak riskan karena setupnya harus pakai bumpol gitu. Bumpol itu kayak tiang panjang gagang pancing gitu loh. Apa sih namanya? Ya gitulah, terus ditaruh di belakang gitu. But anyway, sebenarnya sebelumnya saya udah bikin beberapa video ya, cuman gagal tayang karena sekali lagi kualitas suaranya parah. Sekalinya kualitas suaranya parah, salah pilih mode ngerekam jadi shaky banget. Jadi video-video 2 atau 3 video itu saya tuh ngebahas soal motor ini, si MT25 gitu, kayak pengalaman penggunaan selama berapa bulan ya, sebulan gitu. Tapi kayaknya ini udah 2 bulan sih. Enggak, sorry, udah 3 bulan. Udah 3 bulan ini saya dipakai harian 2 bulan gitu. Overall sih nggak ada kendala ya motor ini. Enak-enak aja gitu. Karena tadinya saya pengguna motor Matic si ADV 150 gitu. Pindah ke motor manual ya banyak penyesuaian gitu. Terutama soal yang namanya manual ya, harus pindahin gigi manual gitu. Oke, saya akan cerita pengalaman saya menggunakan motor ini selama 2 bulan gitu, apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka kali ya. Mungkin saya mulai dari yang suka dulu. Yang saya suka dari motor ini adalah 2 silinder udah pasti, karena sebelumnya pakai motor 1 silinder. 2 silinder itu ngasih pengalaman berkendara yang berbeda karena terasa menyenangkan ya, terutama suaranya yang lebih merdu. Ini baru 2 loh, gimana 4? Jadi karena suaranya merdu, jadi berkendara si motor ini tuh menyenangkan, seneng gitu, kayak bawanya pengen bawa motor ini terus gitu. Walaupun sebenarnya pakai motor manual tuh kan capek ya, kata orang. Cuma kalau kalian bisa enjoy, kayaknya capeknya ketutup sih. Saya juga selama 2 bulan kayak nggak rasa capek aja gitu. Ya kadang fisik nggak capek sih, kayak wah anjir pegel banget nih gitu. Tapi karena enjoy ya lupa aja sama capeknya gitu, jadi menikmati gitu. Gitu yang saya suka, pengalaman berkendara menggunakan motor 2 silinder. Buat yang belum pernah mungkin bisa coba ya, punya teman atau siapa gitu, pinjem deh. Rasanya beda sama motor 1 silinder. Terus yang saya suka dari motor ini, bodinya. Bodi motor ini tuh agak nggak pasaran ya, karena jarang ketemu di jalan. Walaupun sebagian orang bilang motor ini mirip ke motor fiction. Kalau nggak fiction, Big Bison. Apalagi kalau kita ke Indomaret, pasti aja
tukang parkirnya nanya, ini fiction baru ya? Akhirnya saya iyain aja, iya fiction baru keluar. Ya bukan salah orang yang mengira ini fiction sih, karena memang sekilas mirip ya. Dan memang motor fiction itu legendaris banget di Indonesia gitu loh. Salah satu motor cowok yang best seller kali ya. Kayaknya setiap menit ada aja gitu orang bawa fiction. Tapi saya suka sama desainnya karena gagah. Blok mesin yang besar tuh ke-expose dengan jelas gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak semua bagian dari motornya saya suka. Karena ada satu yang saya nggak suka dari motor ini, yaitu bagian pantatnya. Bagian tailnya ini kayak terlalu panjang gitu loh, kayak terlalu apa ya, nggak banget lah gitu, kepanjangan gitu. Saya malah ngerasa pantatnya MT-15 yang versi 150 cc itu lebih ganteng, lebih lebih cowok banget gitu desainnya, lebih naked baik banget dibandingkan motor ini yang ya bentuknya sama kayak R15 versi fairing, versi racingnya. Jadi dari belakang itu ya plek ketiplek gitu, kayak si Yamaha itu kayak kagak ada effort aja gitu, kayak motor R15 dicopot fairingnya, diganti stangnya, beres. Ya walaupun sebenarnya nggak cuma itu sih. Karena gear rasio motor sport sama motor naked kayak gini agak beda. Karena motor begini tuh biasanya ngejar torsi ya, jadi napasnya lebih pendek biasanya. Jadi gigi 1, 2, 3, 4 itu lebih pendek. Tapi tenaganya gede, makanya cocok buat kalau di kota ya, lampu merah kan kita biasa stop and go gitu. Nggak akan bisa ngejar top speed juga di jalanan seperti itu. Makanya motor begini tuh lebih cocok dibandingkan motor-motor sport kayak R25, Ninja. Walaupun Ninja juga sport touring ya, lebih tegak dibandingkan R25. Atau si Bear 2,5, buset, si Bear 2,5 tuh capek banget tuh, nunduk banget soalnya dia ya bener-bener sport aja gitu, motor tuh kayak R25 lah, posisi stangnya di under yoke gitu loh. Jadi bener-bener wah, pinggang kesiksa lah. Itu yang gue suka desain, terus warnanya ya, warnanya pas mau beli motor ini tuh, pas ngeliat pilihan warna itu, begitu ngeliat pilihan warna ada warna sian gini, langsung milih ini. Lucu banget itu, kayak jalan jarang itu di jalan nemu motor warnanya begini. Jadi kalaupun memang someday bakal banyak yang pakai motor ini atau memang sudah banyak gitu, tapi warna begini tuh masih jarang gue lihat di jalan gitu. Jadi nggak terlalu pasaran lah. Terus yang gue suka riding position. Ini salah satu alasan kenapa akhirnya gue milih motor manual ini, karena riding position itu nggak bikin capek ya. Ini tegak gitu, walaupun sebenarnya nggak tegak-tegak amat. Ini lebih mirip kayak motor naked street fighter aja gitu, yang agak nunduk, bukan tipikal motor touring sejati gitu. Jadi tangan, bahu masih menahan beban gitu, masih agak pegel lah kalau lama-lama. Kepikiran sih ganti stang gitu yang lebih tinggi gitu, model fat bar atau apa gitu. Tapi kok kayak takut malah jadi nggak ganteng gitu. Oh tadi kan saya sempat bilang kalau bagian belakang motor ini tuh mirip kayak R25 ya. Sebenarnya nggak cuma R25 miripnya, mirip Jupiter MX King. Tiga motor itu tuh pakai stop lamp yang sama. Aneh banget dah. Jadi sharing spare part gitu loh. Itu balik ke riding position ya. Ya suka. Cuman berharap sih desain joknya nggak begini ya. Desain jok ini tuh desain jok motor sport banget gitu, yang terpisah antara pengendara sama penumpangnya. Sekali lagi kalau dibandingkan sama R15, R15 tuh lebih terlihat motor naked bike sejati, karena joknya nyambung gitu loh, kayak motor-motor lain, kayak MT-09 lah. Salah satu alasan saya berangkat agak siang itu biasanya karena macet ya. Macet di daerah Parung, Sawangan itu emang agak luar biasa. Jadi saya agak stres kalau macet. Tapi lebih enak macet naik motor karena masih bisa nyelip. Kalau naik mobil itu ya udahlah ya. Kalau udah kejepit macet ya udah, ikhlas aja.
Oke, terusnya yang saya suka dari motor ini, riding position, terus torsi, tenaga. Motor ini tenaganya ya buat saya gede ya, karena tadinya dari 150 cc matic gitu terus ke 2,5 manual. Itu kerasa banget coy. Torsinya gede banget, kecuali pas mau nyalip-nyalip mobil gitu enak banget, buset. Gigi 4 aja masih bisa narik loh. Ya mana soal nyalip-menyalip itu jadi struggling pengguna motor matic kan, karena kadang nggak yakin sama tenaga motornya gitu. Ini dapat nggak ya, dapat nggak ya? Apalagi kalau mobilnya ikutan ngebut atau mobilnya panjang, PR banget tuh. Motor ini tuh ya karena tenaganya gede, pede aja gitu kalau menyalip tuh. Yang kedua, walaupun motor ini gede, tapi motor ini kalau udah jalan lincah tau, enteng gitu tuh. Kiri kanannya itu enteng banget. Nggak beda gitu kalau dia lagi diem gitu, beda. Kalau lagi diem memang nggak berat. Apalagi kalau muter balik, masya Allah, ini motor bener-bener dah. Udah gitu kan radius putarnya kan pendek banget tuh motor ini tuh, jadi muternya nggak bisa banyak gitu loh. Jadi kalau muter balik itu kadang harus maju mundur berapa kali. Nyusahin lah. Itu poin yang salah satu ya gue nggak suka ya, kesebut di awal, nggak apa-apa lah ya. Itu yang saya nggak suka, yang suka dari motor ini. Motornya cukup lincah. Terus yang gue suka dari motor ini mungkin jadi salah satu motor 2 silinder 2,5 yang paling terjangkau kali ya. Harganya itu barunya sekitar 56, bandingin sama yang sport R25, CBR 2,5 itu mereka bisa tembus sampai 60-70 juta. Oh buset. Kayak R25 itu 60 berapa? 65 kali ya yang ABS tuh. Nah sayangnya motor ini tuh nggak ada pilihan ABS-nya, jadi pilihannya ya non ABS semua gitu. Nggak tahu deh selama di Indonesia R25 itu ada yang ABS-nya nggak sih? Kayaknya nggak pernah lihat dah. Kalau ada pun mungkin mereka upgrade kali ya, copotan dari R25 kali. Nih, ini tuh, aduh nggak dapet ya. Gigi 3, tapi kalau narik dari gigi 3 loh itu. Tenaganya itu masih gede. Enak lah. Ada shell baru. Terus yang saya suka dari motor ini apa ya? Ketersediaan aksesoris cukup banyak. Jadi kalau mau modif-modif, mau ringan, mau berat, kita bisa dapetin partnya dengan mudah ya di e-commerce. Untuk motor ini sendiri nggak banyak yang saya ganti, yang saya modif. Paling cuma ganti spion jadi model sirkuit, Arizona sirkuit atau apalah gitu. Terus tambahin bar dari Motowolf ini, yang ini. Tujuannya selain bisa nyangkutin sesuatu kalau mau masang perintilan di sini, biar kelihatan lebih ganteng aja gitu. Jadi fungsi nomor sekian, yang penting look. Terus saya ganti handle kopling pakai KTC sih bacanya, KTC. Handle rem depan juga, tabung rem depan juga. Terus ban depan belakang, ban depan itu pakai Maxxis Super Max ya kalau nggak salah ya. Ukuran depan itu 120 70 ring 17, sementara belakang itu 160 60 ring 17. Menurut saya ini udah ukuran paling bener gitu. Nggak berusaha untuk lebih ngelebarin bagian belakang, karena kan di marketplace ada ya pilihan, kita bisa beli velg yang lebar banget sampai 5,5 inch tuh dari Delcavic atau Virosi. Itu kayak nggak tahu ya, belum pernah nyoba, tapi menurut gua kayaknya kalau
Menurut gua kalau ban segede gitu kayaknya bakal nggak lincah gitu loh, nggak bisa bermanuver gitu. Iya nggak sih? Nggak tahu karena memang nggak pernah nyoba, tapi menurut gua ukuran segini udah enak banget gitu, udah pas, nggak terlalu besar, dan akselerasinya oke gitu, nggak terlalu berat. BTW, gue ini baru bisa loh naik motor kopling. Pasti baru belajar pas motor diturun gitu, makanya di jalan masih agak-agak kagok dikit, masih suka apa ya, grogi lah gitu. Apalagi dalam kondisi kaget panik itu suka, aduh gimana nih gitu. Tapi udah lebih baik dibandingkan pertama. Kalau pertama dulu setiap pindah dari 2 ke 1 mati itu pasti. Cupu banget ya. Sekarang mah kayaknya seminggu sekali lah nggak sengaja mati gitu. Kalau dulu mati mulu, buset. Emang paling enak itu belajar pas kita punya nih. Karena kalau nggak punya terus belajar ntar ngerusakin punya orang. Ganti bisa beli nggak? Oke, lanjut. Yang gue suka dari motor ini, tampilan headlampnya. Ini subjektif ya, maksudnya gue yakin juga akan akan banyak yang nggak suka sama desain headlamp seperti ini karena kerasa kecil gitu loh. Bahkan dibandingkan sama R15, R15 itu lebih gede dan menurut gue lebih proper daripada motor ini. Motornya tuh kecil banget, buset. Bentuknya tuh kayak alien gitu loh. Ada matanya, terus ada mulutnya. Nah, mulutnya ini lampu depan, dan bagusnya gue suka dia udah proyektor. Dalam kondisi kering itu terang gitu, cukup terang lah. Sorotannya kenceng lah gitu. Terus cukup luas. Cuman dalam kondisi jalan basah kagak kelihatan sama sekali. Jadi mau nggak mau ya bakal gue pasangin fog lamp nanti warna kuning ya, biar biar nggak nyiksa pas jalan jalan basah tuh. Itu gue suka headlamp depannya. Terus apa lagi ya? Oh iya, satu lagi gue suka karena lampunya udah pada LED ya. Lampu depan proyektor, lampu belakang LED, spionnya sekarang suka spion. Lampu sen juga udah LED. Lampu sennya keren menurut gua karena gerakannya itu kayak nyalanya itu cuma di bagian ujung tapi nyebar ke seluruh bagian gitu. Keren lah pokoknya. Itu yang gue suka. Terus yang gue suka speedometernya. Speedometernya ini cukup full digital, komplit, semua informasi kayaknya ada jam, ada odometer, tachometer, speed, konsumsi bensin, jarak. Yang nggak ada paling tanggal sama bulan aja kali ya. Nggak tahu ini kok pakai apa enggak, karena kalau di ADV kan ada ya. Jadi pas di kondisi tertentu itu mau tahu ini tanggal berapa ya, kelihatan gitu di speedometernya ada. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu suka sama speedometernya karena belum negatif display gitu, masih kelihatan agak jadul. Mungkin bakal di gue custom ke itu kali ya, apa sih tempat punya Hanif tuh, Speed Jakarta, buat custom speedometer. Karena beberapa kali gue lihat MT25 mereka speedometernya udah negatif dan itu menurut gue lebih keren. Ini jalur neraka ya, buat kalian yang mungkin pernah lewat Sawangan gitu, daerah ini jalur neraka karena macetnya itu ada di beberapa titik dan udah bertahun-tahun nih nggak sembuh penyakit ini. Udah berapa kali ganti wali kota tetap aja nih macet. Iya, tidak bermaksud menyalahkan pemerintah daerah, cuman memang mobilnya tambah banyak aja ini. Masalahnya semua orang sekarang bisa beli mobil cuy. Kayaknya cuma punya 5 juta punya mobil bisa harusnya. Buat DP doang Ayla. Makanya mobilnya makin banyak, jalannya nggak tambah gede. Jadilah macet. Dan di daerah Parung Bingung ini yang paling parah sih. Setelah daerah depan BDN nanti yang pintu tol itu, wah itu amit-amit dah. Terus, yang gue suka, apalagi ya? Kapasitas tangkinya gede. Berapa ya dia? 12, 13, 14 gitu. Pokoknya sekali ngisi penuh Shell itu 150 apa kalau nggak salah ya. Kalau penuh tuh. Apa 160 gitu. Tangkinya cukup gede. Terus saya suka karena mesinnya nggak terlalu panas menurut saya ya. Panas sih kalau lagi lampu merah. Kerasa banget gitu, maksudnya kerasa di kaki tuh anget gitu. Tapi belum masuk kategori panas gitu karena untuk motor 2,5 menurut saya ini adem. Kan di speedometer ada indikator suhu ya, kelihatan kapan mesin panas atau enggak gitu. Dan ini selama saya pakai belum pernah lewat dari setengah gitu. Artinya sepanas apapun itu
setarik apapun hari itu, motor ini tuh adem. Yang kedua karena memang di radiatornya tuh kayak ada kipas gitu. Jadi kalau motornya nggak lagi jalan berhenti, kipasnya muter. Kayak di mobil lah gitu, kayak ngebantu ngedinginin si air radiatornya. Jadi mesinnya adem. Terus yang saya suka untuk motor 2,5 menurut saya ini irit. Untuk motor 2,5 ya. Maksudnya kalau di ADV bisa dapat 1/45 km. Di sini saya pernah dapat 1/34 kalau nggak salah. Dengan catatan mesin nggak diapa-apain dan pakai knalpot standar. Karena saya ini udah ganti knalpot juga pakai slip on. Jadi lebih boros, paling dapat 28 29 lah kilometer per liter. Itu lumayan lah. Karena sekali ngisi penuh bisa 2 sampai 3 hari kerja. BTW untuk kerja saya setiap hari menempuh jarak berapa ya? 70 kilo gitu ya. 70 kilo itu kalau ditarik garis lurus normal gitu. Cuma kadang-kadang kan kita suka nyari jalur lain, motong lain, itu kayaknya bisa lebih jauh deh. Untuk jarak segitu setiap hari Senin sampai Jumat full tank 150.000 sekitar 3 harian. Lebih boros dibandingkan ada saya yang mungkin 100.000 bisa seminggu kali. Keren cuy. Siapa nih? Ya sekali lagi ini 2,5 cc, 2 silinder, jadi jangan ngarepin irit-irit amat ya. Next yang saya suka, kayaknya udah dah itu doang dah. Kayaknya itu aja sih yang saya suka dari motor ini sejauh ini ya, sejauh ini. Maksudnya kan kadang kalau nge-review butuh waktu yang agak lama biar tahu gitu poin-poin yang disuka dan enggaknya lebih banyak gitu. Cuma selama 2 bulan ini yang saya suka ya hal-hal yang saya sebut tadi gitu, bahwa motor ini oke secara umum. Yang saya nggak suka dari motor ini, tadi udah saya sebut ya, desainnya, desain motor ini bagian belakang terutama itu tuh pasaran banget, terus terlalu panjang menurut saya, jadi itu saya nggak suka. Saya malah kepikiran buat modif bagian belakang biar nggak terlalu panjang gitu, pengen dipendekin kayak MT-15 gitu. Tapi kayaknya harus ngerubah dudukan deh. Itu yang pertama. Desainnya nggak semuanya saya suka. Yang kedua yang saya nggak suka joknya. Joknya menurut saya agak keras ya ini bawaannya. Terus jok penumpangnya buset. Udah mah posisinya nggak enak, tinggi, keras pula kan. Kayak memang motor ini diciptakan bukan untuk boncengan gitu loh. Jadi ada kursi boncengan itu kayak cuma formalitas doang gitu. Karena beberapa orang yang udah saya ajak boncengan, testimoninya selalu bilang agak enak, keras. Kalau dipegang bener kayak papan ini jok bagian penumpangnya ini. Terus ini bagian belakangnya, bagian joknya itu nggak ada handle ya sekarang. Kalau versi lama kan ada handle-nya tuh. Jadi kalau kita bonceng, penumpang masih bisa pegangan di situ tuh. Sekarang kan nggak ada ya. Jadi bonceng orang bingung megang siapa, mau nggak mau megang yang bawa motor kan. Iya, kalau yang dibonceng cewek enak, dipeluk-peluk. Kalau cowok nggak sih, bukan soal dipeluknya, tapi yang pasti si boncengernya nggak nyaman karena bingung gitu mau megang kemana. Nah ini juga salah satu titik macet di pintu tol yang mau ke Desari ya. Itu nggak suka tuh saya jok belakangnya. Ya walaupun saya juga jarang bonceng orang sih, lebih enak sendiri pakai bawa motornya sendiri daripada boncengan. Berat jadinya, udah mau berat ditambah ada yang dibonceng jadi makin berat ya. Terus yang saya nggak suka dari motor ini ya itu sih lampunya kalau hujan gelap. Itu lampunya nggak enak. Terus ini spakbor belakang motor ini tuh pakai spakbor yang sebenarnya nggak begitu berfungsi ya. Jadi kalau hujan jalan basah itu ya ngecret aja tuh, muncrat bagian belakangnya tuh ke badan. Jadi spakbornya menurut saya tidak begitu berfungsi dengan baik bagian belakang. Nggak tahu bagaimana Yamaha dulu ngedesainnya, kok bisa masukin spakbor yang tidak ada fungsinya gitu. Ini kan saya pakai tas nih, semalam itu hujan gitu, jadi tasnya tuh kotor banget, isinya tuh tanah pasir gitu loh, muncrat dari belakang.
Oh bener-bener dah, ini spakbornya bener-bener useless. Jadi saran saya buat kalian yang punya MT25, ya mau beli MT25, kalau memang si spakbornya tidak dimodifikasi dengan lebih proper, jangan dipakai buat main hujan-hujanan. Karena pasti muncratnya parah. Terus yang saya nggak suka dari motor ini, karena memang ini bukan motor yang ngejar top speed ya, lebih lebih prefer ke motor yang punya torsi gede. Sesuai namanya kan, MT itu Master of Torque, juara lah soal torsi, walaupun torsinya nggak akan segede motor satu silinder ya. Nah, gara-gara torsi gede itu yang dikorbankan adalah top speednya. Motor ini tuh nggak ngebut-ngebut banget, buset. Saya pernah nyoba di BSD kalau nggak salah, jalan kosong sekitar mana ya, Alam Sutra atau mana gitu. Digeber sekencang-kencangnya cuma dapat berapa? 150 apa 100? 160 apa ya? Lupa saya. Tapi segitu aja mentoknya gitu. Itu pun udah ngeden banget, udah nggak bisa ditarik lagi karena nonton di YouTube gitu, motor-motor 2,5 R25 CBR 2,5 itu bisa sampai 200. Mungkin mungkin mesinnya udah dimodif kali ya. Tapi tetap sih, maksudnya motor ini berasa agak bolot memang. Jadi buat kalian yang mau beli motor ini, kalau berpikir motornya bakal kenceng, enggak sob, motor ini nggak kenceng, cukup aja gitu untuk top speednya. Tapi memang torsinya wadidaw, mantap. Gimana sih mobil kok lawan arah? Terus yang saya nggak suka dari motor ini, Purna jualnya nggak begitu bagus sih menurut saya motor ini tuh. Nggak tahu ya, perasaan saya aja apa ya. Karena saya ngeliat secondnya motor ini tuh murah-murah banget. Kayaknya sering banget gitu ngeliat motor MT25 itu dijual di harga di bawah 30 juta gitu. Ya kondisi macam-macam sih, cuman sampai ada 20 berapa, 23 juta, 24 juta gitu gitu yang jual. Pasti harganya nggak bisa sestabil Kawasaki kali ya, nggak bisa stabil CBR gitu. Iya nggak sih? Itu perasaan gua doang kayaknya dah. Jadi kalau kalau memang berpikir beli motor untuk kalau bisa dijual lagi, saran gue sih jangan beli baru ya, beli second aja gitu, biar nggak rugi-rugi amat gitu. Bu, nggak pakai helm bu. Nah motor ini ganteng nih, CB150X. Waktu itu mau beli itu tuh motor touring, jadi motor CB150 tapi dibikin sport touring gitu, jadi tinggi bagian depan itu bannya 19 inch kalau nggak salah ya, motor trail lah pokoknya. Terus shocknya panjang gitu, upside down, keren gitu, gagah gitu. Tapi pas gue naikin kok kecil gitu. Oh, badan gue kegedean kali ya. Selanjutnya ya, gue nggak suka dari motor ini adalah soal keamanan. Motor ini masih pakai kunci konvensional yang kalau dicongkel pakai kunci itu juga kena nih pasti, karena dia bawaannya juga nggak ada, selain nggak ada pengaman penutup, dia juga tidak ada immobilizer. Jadi pakai kunci apa aja bisa hidup. Jadi saran gue sih kalau emang kalian baru beli, mending upgrade bagian itu dulu untuk keamanan. Karena gue yang tadinya pakai RV 150 biasa pakai keyless gitu ya, agak stres pakai motor ini karena deg-degan gitu kalau taruh di parkiran. Jadi akhirnya gue beli immobilizer, pasang sendiri gitu, dan sedikit lebih tenang lah, walaupun mungkin bukan solusi yang paling aman ya. Keyless lah masih oke gitu. Gue bingung aja gitu kenapa motor semahal ini kagak ada keylessnya. Sementara motor-motor yang 30 jutaan yang Matic Maxinya Yamaha semua udah pada pakai keyless loh. Itu sih sayang banget ya, motor Yamaha nggak mikirin soal itu gitu. Terus yang gue nggak suka lagi apa ya, kadang-kadang kalau